Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Fasal gitu saja ini sebenarnya, jadi tidak ada tentang apa. Nah, dia penjelasannya ya tetap tentang wakaf dan iktida. Sekarang masuk ke dalam pembahasan. Setelah yang pertama kita tahu urgensinya, di sini baru kita masuk ke dalam pembahasan wakaf dan iktida. Istolaha sampun damel istilah al-a'immatu sapa pira-pira imam qiraat li anwa'il waqfi kaduwe pira-pira maceme wakaf wal ibtida ilan ibtida ngawiti. Gawe istilah niku asma'an ing pira-pira jeneng. Jadi membuat beberapa nama untuk pembahasan ini. Wakaf itu ada namanya. Wakhtalafu lan beda-beda sapa para a'immah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono asma atau ing dalem mengkono-mengkono gawe istilah. Istilahnya berbeda-beda tapi maksudnya itu sama. Jadi tujuannya itu supaya orang berhenti di tempat yang benar, yang tepat, dan memulai di awal yang tepat, kira-kira begitu. Faqala moko ngendika sapa Ibnul Ambari, Imam Ibnul Ambari, ngendikane al-waqfu utawi wakaf. Al-waqfu utawi wakaf iku ala salasati aujuhin ing atase telu pira-pira wajah. Ada 3 sisi wakaf. Setunggal tamin wakaf tam, sempurna. Wa hasanin lan waqaf hasan sae, wa qabihin lan waqaf qabih elek. Ini penamaan ini bergantung atau disesuaikan dengan makna jelasnya. Jadi kalau waqaf itu konsekuensinya maknanya apa? Jika maknanya suatu ayat itu sempurna, lengkap, maka tam. Jika maknanya baik, maksudnya cukup, wakaf di situ boleh misalkan, maka disebut wakaf hasan. Dan yang terakhir, jika wakafnya itu di tempat yang mengurangi makna dari suatu ayat, memberikan pemahaman yang keliru, jika wakaf di situ maka disebut wakaf qabih. Fattamu maka utawi wakaf tam alladzi yaiku wakaf yahsunu kang sae al waqfu apa waqaf alaihi ing atase alladzi wal ibtida ulan ngawiti bima kelawan barang, maksudnya ayat ba'dahu ingkang sak sampune alladzi. Kriteria berikutnya, jadi waqaf tam adalah waqaf yang tepat. Waqaf di situ itu bagus, lalu memulai lagi dengan ayat atau kalamnya Allah yang setelahnya itu bagus. Kriteria berikutnya wala yakunu lan ora ono ba'dahu iku sak sampune allati ma apa barang ya ta'allaq kang berhubungan apa ma bihi kelawan allazi. Jadi memang berhentinya itu betul-betul berhenti, dan sesuatu yang atau kalam yang setelahnya kita berhenti itu tidak terhubung dengan kalam yang sebelum kita berhenti. Itu bagus. Contohnya kaqauli kaya dene pangendikane Allah, wa ulaika humul muflihun. Nah, wakaf di sini bagus.
Jadi nanti istilahnya Imam As-Suyuti itu ketika mengatakan wakaf di sini itu berarti ibtidaknya itu juga setelah ayat ini itu kalau wakaf tam gitu ya. Kira-kira nanti jadi yang disinggung itu kadang-kadang hanya wakafnya saja. Memulainya dari mana itu nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, kalau ini berhenti di sini berarti memulainya setelah ayat Al-Muflihun, Ihumul Muflihun, ini ru'usul ayat. Nyampe di sini kita mulai dengan ayat berikutnya itu bagus itu. Kaqauli kaya dene pangendikane Allah wa ulaika humul muflihun Al-Baqarah ayat 5 wa qauli lan kaya pangendikane Allah am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti di sini itu juga bagus. Karena ayat setelah ini itu tidak terhubung langsung dengan ayat sebelumnya begitu. Dalam arti tidak terhubung itu seandainya ayat itu kita ambil, kita bisa memahami itu. Bukan berarti tidak terhubung secara penuh karena berkaitan nanti urusannya sama munasabatul ayat nanti itu. Jadi tidak ada yang tidak terhubung kalau tidak di Quran itu sebenarnya. Jadi bukan dalam istilah itu gitu. Jadi seandainya ayat ini kita ambil, berhenti di sini kita ambil dari awal kita baca sampai kita berhenti, itu lengkap maknanya itu. Jadi ayat-ayat sebelumnya tidak bergantung kepada ayat sesudah ini, tidak bergantung dengan akhir yang kita baca, kira-kira gitu. Jadi bukan bersambung dalam arti total, tidak bersambung dalam arti penuh, gak ono hubungannya blas, ndak. Karena Al-Qur'an dari bismillah sampai minal jinnati wan nas itu terhubung semua. Sangat terhubung, bisa hubungannya antar surah, antar ayat atau antar akhir dengan awal surat, akhir surat dengan awal surat atau awal surat dengan akhir surat, itu semua terhubung dan indah. Bukan dalam konteks itu gitu. Maksudnya wakaf di sini yang andaikan kita ambil ayat itu kita sudah bisa memahami maksud dari ayat itu gitu. Wal hasanulan utawi wakaf hasan waladzi inggih menika wakaf yahsunu kang sae al wakaf alaihi ing atase alladzi wala yahsunu lan boten sae al-ibtida wa pengawiti bima kelawan barang ba'dahu maksudnya ayat ba'dahu ingkang sak sampune alladzi ka qaulihi contone ka qaulihi kaya dene pangendikane Allah kaya dene pangendikane Allah alhamdulillah. Boleh wakaf di sini bagus. Tapi nek ngawiti dari Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Jadi wakaf di lillah lalu kita memulai bacaan lagi dari Rabbil Alamin itu ndak bagus. Alasannya li'annal ibtida'a bi Rabbil Alamin kelana sak temene ngawiti bi Rabbil Alamin kelawan lafaz Rabbil Alamin Al-Fatihah ayat 2 la yahsun iku ora sae apa ibtida' bi Rabbil Alamin. Alasane napa kok mboten sae? Likaunihi krana anane Rabbil Alamin sifatan iku dadi sifat badal ya oleh istilah umum ini. Jadi sifat itu merujuk ke naat, merujuk ke badal, merujuk ke atau bayan dan lain sebagainya. Karena jadi satu itu istilahnya, hanya mungkin penekanannya berbeda gitu. Jadi kalau ada yang bilang rupane Rabbil Alamin, nah kalau ada yang rupane kan berarti dimaknai badal. Ini kok jadi sifat, tidak usah diperdebatkan saya kira itu. Karena istilah atau bayan, naat sama badal itu sebenarnya istilah penjelas gitu. Hanya penekanannya yang berbeda. Ada yang berfungsi menggantikan, ada yang mensifati, ada yang menjelaskan gitu. Karena mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Jadi bisa naat, bisa badal, bisa atau bayan. Jadi itu bukan itu dalilnya, tapi pembahasan itu sama gitulah, fungsinya sifat gitu. Likaunihi krana ana lafaz Rabbil Alamin iku sifatan dadi sifat 5. Kaduwe barang maksude kalimat qablahu ingkang sadurunge Rabbil Alamin.
qablahu ingkang tetep sadurunge Rabbil alamin. Jadi Rabbil alamin ini menjadi sifat daripada lillahi, Allahinya itu. Wal qabihu lan utawi kang aran waqaf qabih yang ketiga. Waladzi nggih menika waqaf laisa kang ora ana apa alladzi iku bitamin yaiku waqaf tam wala hasanin lan uga ora waqaf hasan. Enak nek definisino ngene. Yang disebut waqaf qabih apa? Ya sing gak tam gak hasan. Oh enak. Menungso ana telu, ana jali, ana ayik, ana kusairi. Jali didefinisikno atau kusairi didefinisikno, ayik didefinisikno. Mari ngono sedeng saya tepak nang jali. Jali ku sapa? Dudu ayik, dudu kusairi. Saya kira begitu modelnya. Ya tidak apa-apa, masih di dalam fun logika kan baik-baik saja itu untuk memudahkan. Oke, kayak priayi, ada kiai, ada priayi, ada apalagi satu itu kategorisasinya itu. Pribumi, priayi, terus satunya itu apa santri. Itu kan katanya bermasalah itu Clifford Gerd itu. Ya saya kira hampir sama dengan itulah. Nah, klasifikasinya pokoknya yang disebut qabih itu ya yang ndak tam, yang ndak hasan. Contohnya kal waqfi kaya dene waqaf ala bismi ngatasi lafaz bismi min qaulihi bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah ayat 1. Jadi waqaf bismi mandek. Selain karena memang tidak wajar, masa orang enggak kuat sih nafas bismillah gitu, masa enggak kuat. Kalau di Allahnya masih baik mungkin. Jadi orang enggak kuat nafas sampai ke bismillahirrahmanirrahim gitu kan, itu agak enggak wajar kan, satu kali nafas bisa, kecuali kalau ayat surah Al-Baqarah yang terpanjang itu satu ayat satu nafas, itu saya kira kesulitan kalau tidak dengan cara cepat bacanya gitu. Jadi ini kenemenan nih qabih ya, apa konsekuensinya kalau sudah qabih? Ya tidak boleh dilakukan, kira-kira begitu. Nanti ada istilahnya qabihin matrukin, jadi tidak boleh dipakai. Klasifikasinya banyak sekali, sangat detail. Nanti bismillahirrahmanirrahim. Qala uga ngendika sapa Imam Ibnul Ambari, wala yatimul waqfu 'alal mudhafi dunal mudhafi ilaihi. Ini termasuk qabih. Tapi beliau menyatakannya tidak waqaf qabih, tapi tidak tam istilahnya. Wala yatim mulan tidak sampurna, maksudnya tidak tam al waqfu apa waqaf alal mudhafi ngatasi mudhaf dunal mudhafi ilaihi, tanpa mudhaf ilaih. Waqafnya di mudhafnya, tidak di mudhaf ilaihnya. Misalnya auliya Allahi, dia bilang auliya amandek. Itu nanggung Allahi sampai Allah, auliya Allah itu lumayan. Tapi nanti perlu dilihat dulu kalimat sebelumnya apa, sudah sempurna apa belum gitu. Dan uga ora sampurna walal man'uti waqaf ing atase man'ud duna na'atihi saliyane, atau bukan pada naatnya. Dari waqaf pada man'udnya saja, naatnya enggak. Qaulun ma'rufun, ma'rufun kan naatnya qaulun, kita waqaf qaul mandek. Itu juga enggak sip. Walar rafi, dan juga waqaf ing atase amil rafa duna marfu'ihi, duduk bukan pada fi'il atau bukan pada isim yang dirofakkan, wa aksihi lan sakwali. Artinya waqaf alal marfu duna rafi'ihi gitu. Ini saya kira jumlah ini yang merofakkan dengan yang dirofakkan ini, atau amil dengan makmulnya ini, mungkin secara teori bisa ditemukan. Artinya misalkan dalam kata-kata wajah rajulum min aqsal Madinah, misalkan ja'ain nggih kersane pun, ja'a itu amil rofaknya rajulun, dan saya wakaf di ja'anya tanpa wakaf di rajulunnya. Misalkan ja'a rajulun min aqsal Madinah misalkan.
Saya wakafnya di rojulunnya itu agak bagus, tapi harus diulang karena belum jangkep itu gitu. Ini hanya kasih contoh saja. Jadi kalau rafi duna marfu'ihi itu contohnya wakafnya di ja'a, bukan dengan rojulnya gitu. Kalau dibalik wa aksi sebaliknya. Jadi wakaf pada marfu'nya, kemudian yang rofaknya enggak katut. Nah, kalau dalam susunan ja'a rojulun, ini kalau sudah wakafnya di rojulun, rofi'nya mesti katut. Jadi secara teori ini masih ada ar-rafi'i duna marfu'ihi wa aksihi, kan dibalik. Tapi kalau dalam prakteknya saya enggak bisa itu mencontohkan, karena kalau dibalik warajulun ja'a itu susunannya sudah berbeda. Jadi yang merofakkan rajulun itu bukan lagi ja'a dalam ilmu nahwu. Jadi yang merofakkan itu mubtada, yang merofakkan itu amil maknawi ibtida kalau susunannya dibalik. Karena di sini tidak dikasih contoh, jadi saya baca seperti biasanya saja. Pokoknya yang dimaksud ini adalah wakaf terhadap pada amil rofa tanpa melibatkan sesuatu yang dirofakkan itu, atau makmulnya bahasa di nahwunya itu, atau sebaliknya. Jadi wakaf di marfu'nya tetapi tanpa membaca rofi'nya, mungkin begitu sebaliknya. Juga walan nasibi, dan juga rofa wakaf ing atase an nasibi amil kang nasobaken duna mansubihi tanpa juga menggandeng mansubnya. Jadi lan tanalul birra, misalkan lan berhenti di situ, dari ayat sebelumnya nyambung terus berhentinya di lan, tidak lan tanalul birra. Itu pun lan tanalu berhenti di lan tanalu pun juga enggak betul sebenarnya. Ini hanya penjelasan ini hanya menunjukkan kaitan gitu, bahwa ada dua hal yang enggak bisa dipisah, mudhof sama mudhof ilaih, naat sama man'utnya, rafi' sama marfu'nya gitu. Ini secara teori gitu. Kalau dalam praktek wakafnya itu sangat sulit dipraktekkan, karena sulit dipraktekkan itu maksudnya jarang, kan begitu tuh jarang gitu. Karena sudah saking lazimnya. Berarti wal nasib duna mansubihi, wa akan sebaliknya, maksudnya wakaf pada mansubnya dunan nasibi tanpa ambil nasabnya. Walal muakkadi, dan juga atof pada muakkad, sesuatu yang ditaukidi duna taukidihi, tanpa taukidnya. Jadi kalau dalam sholawat nyontohkan saya taukidnya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, saya wakaf pada wa sahbihi, ada taukidnya ajma'in itu, tapi tidak saya baca juga. Jadi saya berhenti di wa ala alihi wa sahbihi, berhenti saya di situ, padahal ada ajma'in, mestinya dilangsungkan juga ke ajma'innya. Jadi contoh saja itu. Kalau di Al-Qur'annya saya belum mengkaji sampai ke sana. Walal ma'tufilan ugo atof ing atase ma'tuf dunal ma'tufi alaihi, duduk ma'tuf sesuatu yang diatofkan, dunal ma'tufi alaihi tanpa melibatkan sesuatu atau kata yang diatofi. Qaulun ma'rufun wa maufiratun. Nah, wa maufiratun-nya itu ma'tuf, sementara qaulun ma'rufun itu adalah ma'tuf alaih. Jadi kalau qaulun ma'rufun wa maufiratun khairum min sadaqairun, qaulun ma'rufu wa maufiratun berhenti di situ. Itu masih bisa, tapi diulangi lagi, ambil nafas lagi, dibaca lagi sampai selesai utuh itu. Walal badalilan uqawata fi ngatasi badal duna mubdalihi, tanpa melibatkan mubdalnya. Badal itu pengganti, dunal mubdali sesuatu, duna mubdalihi tidak melibatkan sesuatu yang digantikan oleh badal itu. Wala inna, dan juga atof pada inna au kana, atau pada kana, atau pada dhanna wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya dhanna duna ismiha, tanpa melibatkan isimnya, atau sebaliknya wala ismiha, tanpa melibatkan isimnya, duna khobariha, atau atof wakaf pada isimnya kana
dan saudara-saudaranya inna, kana dan dhanna itu duna khobariha tanpa khobarnya. Jadi kana Allahu mandek, bahkan padahal ayatnya wa kana Allahu aliman hakimah misalkan. Mandek ini wa kana Allah. Atau lakana lizama wa ajalum musamma, itu kan ada di ayatnya itu. Jadi berhenti, belum sampai di lengkap berhenti. Jadi susunkan ada struktur subjek predikat itu mungkin bandingannya begitu. Jadi berhenti membaca sebelum predikat diucapkan. Itu subjek predikat. Untuk kalau kalimatnya panjang mungkin bisa diputus-putus. Anak yang kemarin aku lihat tepat di hadapan toko yang berwarna kuning sudah beristri misalkan, itu kan masih bisa dalam obrolan, masih bisa kita nafas nanti dibahas. Ya ini hanya menunjukkan ikatan antara dua hal dari posisi sebuah kata yang tidak bisa dipisahkan. Walal mustasna minhu, dan juga tidak boleh wakaf ing atase mustasna minhu dunal istisna'i tanpa melibatkan mustasnanya. La ilaha berhenti, illallah itu illallahnya tidak usah. Itu juga enggak baik. La ilaha illallah kan sangat sulit, nemu orang enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah dalam satu nafas. Walal mausuli, dan juga tidak sempurna wakaf atas al-mausuli isim mausul duna silati tanpa melibatkan silahnya. Silah itu jumlah atau sibhul jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jadi isim mausul itu ya harus tahu, itu memang nggak bisa nggak melibatkan nahwu juga. Jadi isim mausul juga sudah harus waleh, isim mausul am, isim mausul khos itu sudah harus beres. Silahnya itu bagaimana, itu juga sudah harus beres. Jadi tidak boleh wakaf kepada alalladzin, berhenti. Alalladzina yu'minuna bil, begitu. Tidak diteruskan alalladzina, berhenti di situ. Alalladzin tidak tepat. Ya ayyuhalladzin amanu, tidak tepat ya. Jadi isim mausul tanpa melibatkan silahnya. Ismian, entah itu silah yang berjumlah ismiyah atau harfian atau harfiah. Maksudnya harfiah itu sibhul jumlah. Jadi ismian ini jumlah. Walal fi'li, dan juga tidak sempurna wakaf ing atase fi'il duna masdarihi tanpa menyebutkan masdarnya. Wa nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Nah, yang diposisikan masdar itu nafkhatu wahidahnya itu. Jadi wa nufikha fis sur, berhenti. Atau wanufikh, berhenti. Dari ayat sebelumnya baca tiba-tiba berhenti di wanufikh, itu juga kurang bagus. Jadi layatim. Wala harfin, dan juga ataf ingat wakaf ingatasi huruf duna muta'allaqihi tanpa melibatkan ta'alluqnya. Jadi misalkan apa contohnya? Nah, itu ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada ta'alluqnya itu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil, berhenti. Ya, di situ atofnya pada huruf itu tanpa melibatkan ghaibinya, itu juga tidak betul. Wala syartin, lan uga wakafnya itu tidak tam. Wala syartin ing atase syarat duna jazaihi, tanpa menyebutkan fi'il jazanya. Jadi ada syarat ainama takunu, berhenti tanpa menyebutkan yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Berhentinya di ainama takunu, berhenti. Itu juga ya, pokoknya intinya itu dari uraian ini adalah tidak boleh wakaf pada sesuatu yang memiliki ikatan dengan sesuatu yang setelah itu. Jadi mudhaf ilaih, na'at, man'ud, badal, mubdal minhu, muakkad sama taukidnya, ataf sama ma'tuf alaihnya, dan semua itu mubtada sama khobarnya. Kalau mubtada sama khobarnya kan ada yang mubtadanya panjang, itu tidak dimasukkan sini.
karena boleh meskipun mubtada panjang nggih mubtada'nya panjang, misalkan khobarnya terlalu jauh dari mubtada'nya kayak di surat Al-Furqan akhir itu, nah itu tidak apa-apa karena sudah terpisah oleh ayat. Kalau secara umum berhenti di ru'usil ayat itu boleh secara umum, hasan itu karena sudah dari Rasulullah. Mau maknanya sudah lengkap atau belum itu boleh. Karena itu misalkan fawailul lil musallin boleh, meskipun maknanya sebenarnya belum lengkap, tapi karena sudah ada di ru'usil ayah itu masih dibilang bagus gitu. Secara mutlak ru'usul ayah itu boleh wakaf di situ. Alangkah baiknya nanti disambung gitu. Fawailul lil musallin alladzina, nanti ada pertimbangannya. Tapi secara umum berhenti di ru'usil ayah itu boleh. Wala syartin duna syarti. Oke, saya lanjutkan. Wa qala lan sampun ngendika wairuhu sapa sakliyane Imam Ibnul Ambari. Di sini lagi-lagi kalau wairuhu ini ya Imam Az-Zarkashi itu maksud. Sama pentahqiqnya juga bilang begitu. Jadi wa qala lan sampun ngendika wairuhu sapa sakliyane Imam Ibnul Ambari ngendikane napa al waqfu utawi yang disebut wakaf iku yang qasimu terbagi apa wakaf ila arbaati aksamin maring papat pira-pira bagian setunggal tamin mukhtarin, satu istilahnya tamin mukhtarin, wakaf tam yang dipilih, wakafin lan wakaf kafi, wakaf yang cukup jaizin wenang kang wenang boleh dilakukan, wahasanin lan wakaf hasan mafhumin kang wis den paham. Jadi istilah saja ini, terjemahnya kalau tidak cocok ya mohon maaf, soalnya ini sudah jadi istilah. Jadi tamin mukhtarin, wakafin jaizin, waqabihin matrukin, wakaf qabih yang terakhir, matrukin yang ditinggal, tidak dipakai gitu. Nah, tidak satu pun dari para sahabat wakaf di situ. Tapi pada fenomenanya nanti, fenomenanya orang Islam menafsiri Al-Quran itu ada yang begitu, bahkan di tengah kata. Jadi misalkan mandalladzi yashfa, mandalladzi yashfa itu sendiri mungkin itu bukan bahkan bahasan wakaf tapi dipenggal gitu, mandalladzi yashfa berarti indahu mas, iki angel itu nanti ada pembahasan khusus. Tapi wakaf ini harus disampaikan dulu karena temanya dari sini nanti. Jadi tema-tema tajwid pertama pokoknya itu ada di wakaf ini. Meskipun bacaannya ndak begitu fasih kan hurufnya tetap itu. Tapi yang jelas tahu karena kapan dia harus berhenti, kapan dia harus memulai gitu. Jadi harus tahu itu. Makanya ini disajikan lebih dulu. Fatamu maka utawi wakaf tam huwaladzi nggih menika wakaf. Ada 4 menurut selainnya Imam Ibnul Ambari, tapi yang dimaksud ini adalah Imam Az-Zarkashi. Fatamu maka utawi kang aran wakaf tam huwaladzi nggih menika wakaf la yata'allaqu ingkang boten berhubungan apa allazi bisyai'in kelawan suwiji-wiji, maksudnya kata, kalimat atau pengertian mimma saking barang, maksudnya ini kalam ba'dahu ingkang sak sampune allazi. Di wakaf tam adalah wakaf yang tidak berhubungan dengan kalam setelahnya, fayahsunu sehingga bagus sai al-waqfu apa wakaf alaihi ing atase allazi walibtida'ulan uga sae alibtida'u apa ngawiti bima kelawan barang, maksudnya kata atau kalimat ba'dahu ingkang tetep sak sampune allazi. Wakaf di situ langsung memulai lagi dengan kata setelahnya. Titik. Wa aktsaru ma yujadu lan anapun utawi seringnya, paling seringnya barang atau paling banyaknya barang. Tegese wakaf yujadu kang den temui apa ma iku inda ruusil ai nggih menika ing dalem ngersane pira-pira ndase ayat. Ghaliban hale biasane, ing dalem biasane atau hale boleh lah. Atau kalau di linazil khafid ai fi ghalibin gitu ya, ghaliban ing dalam kaprae. Biasanya itu mayoritas wakaf tam ini ada di akhir setiap ayat. Ada tandanya kan.
ayat itu ada tandanya ayat. Contohnya kaqauli kaya dene pangendikane Allah wa ulaika humul muflihun titik. Al-Baqarah ayat 5. Waqad yujadulan kadang-kadang den temui apa waqaf tam menika fi asnaiha ing dalem tengahipun ru'us, tengahipun ayat ya, di tengahnya ayat. Contohnya kaqaulihi kaya dene pangendikane Allah taala wa ja'alu a'izzata ahliha adzillah. Ini sebenarnya kaqaulihi kaya dene pangendikane Allah apa pangendikane Balqis ini kan repot kalau di Quran. Enggak secara umum iya pangendikane Allah. Tapi bahasanya ulama itu hikayatan gitu biasanya, menceritakan kaulnya Ratu Balqis. Ini wa ja'alu innal muluka qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Sampai di sini. Raja itu kalau sudah masuk desa mesti hancur desa itu. Dan penduduknya pasti jadi hina semua. Itu katanya Ratu Balqis An-Naml. Huna iku ning kene at-tamamu utawi sampurna. Jadi kesempurnaan. Jadi wakaf di sini itu sempurna. Padahal ada ayat ini belum satu ayat padahal. Li'annahu krono alasane li'annahu krono sak temene sa'an ing qadha iku wis entek kalamu Bilqisu kalamu Bilqis apa omongane Bilqis. Bilqis sudah habis di situ. Wa kadzalika yaf'alun, baru setelahnya azillah ini summa qala mongko nuli kala ngendika sapa Allah taala wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah yaf'aluna do nglakoni sapa muluk gitu kan. An-Naml ayat 34. Ini baru akhir ayat. Tetapi di mushaf biasanya dikasih wakaf sholat artinya lebih baik terus gitu. Lebih baik terus. Tapi di sini dianggap tam. Nah, di waja'alu a'izzata ahliha adillah itu tam. Ini juga menjadi bukti lain bahwa penetapan ayat itu tauqifi. Karena kalau tidak tauqifi orang bisa berinisiatif sendiri. Meskipun jumlah ayatnya berbeda, tetapi penetapan ini ru'usul ayah, ini awal ayah itu tauqifi itu. Tidak bisa sakarepe, sudah ada petunjuknya dari sana, sudah sejak zaman Rasulullah, meskipun berbeda-beda, dan perbedaan itu juga dari Rasulullah juga gitu. Wa kadzalan niku kaya dene iki tegese juga wakaf tam. Laqad adallani, maksudnya kaya iki itu ada di tengah kalimat. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Al-Furqan ayat 29. Sebelumnya itu kan ada jumlah wa idz ya'addu dzalimu wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, ketika orang-orang zalim gigit jari itu. Nah, itu ngomong ini, dan ini adalah akhir dari omongannya si zalim itu. Huna iku ning kene sampai ba'da idzani, dan ini di tengah ayat at-tamamu utawi kasampurnaan. Alasane nopo kok niki wakaf tam di sini li annahu krono sak temene sa'an ing qadha niku sampun telas kalamu zalimi apa ucapane wong zalim ingkang asma Ubay bin Khalafin, namanya Ubay bin Khalaf. Summa mongko nuli kala ngendika sapa Allah taala wa kana syaitanu lil insani khadzula. Ini jadi pungkasan ceritanya itu Al-Furqan 29, dan itu ada di tengah. Jadi kadangkala wakaf tam itu ada di tengah. Waqad yujadu ba'dahalan, kadang-kadang uga den temokno apa wakaf tam iku ba'daha sak sampune ru'usul ayah. Contohnya kaqaulihi kaya dene pangendikane Allah musbihina wa billail gitu. Jadi musbih ini jadi hal. Ayatnya ada di Al-Musbihin ini As-Saffat ayat 137 sampai 138. Di musbihin ini ayat ini 137. Lalu kemudian bagian dari ayat 138 wabillail. Nah, wakafnya sebenarnya tamnya itu di wabillailnya ini. Huna iku ning kene maksudnya tuh. Musbihina wabillail. Ini tamnya di sini. Gitu. Kalau berdasarkan sajak ya musbihin. Tapi Al-Qur'an ulama tetap mengakui bahwa yang tam itu ya wabillail, meskipun boleh wakaf di musbihin gitu.
huna iku ning kene atamamu utawi kasampurnan li'annahu krana sak temene lafat wa billail ma'tufun niku den atofaken alal makna ing atase maknane napa musbihin artinya musbihin ini kan masuk waktu pagi ya, sama-sama waktu pagi dan malam itu adalah waktu maksudnya gimana maksudipun bisubhi di waktu subuh wa billaili dan di waktu malam wa mithluhu lan uga saumpamane lan utawi saumpamane waqaf tamnya itu ada di setelahnya ru'usul ayah itu contohnya lain lagi ada selain itu adalah iku yattaqiuna wa zukhrufa waqafnya seharusnya di yattaqiun zukhruf ayat 34 35 ini tamnya itu di wa zukhrufa karena wa zukhrufa itu ataf kepada kalimat sebelumnya jadi sebelumnya sebelumnya lafaz yattaqiun ini ya kita lihat biar lengkap ya ini wali buyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa. Nah, sebelumnya ini pun ayatnya masih nyambung. La ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Ini kemudian diteruskan wali buyutihim abwaba wa surur ay la ja'alna li buyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa. Jadi itu wawunya itu masih nyambung kepada ayat yang ke-33 itu. Jadi la ja'alna liman yakfuru birrahmani liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufam min fiddatin atapnya dari perak wa ma'arija 'alaiha yadhharu dan juga tangga-tangga juga rumahnya itu ada pintu-pintu wasururon dan beberapa sari beberapa diban-diban 'alaiha yattaqiun yang mereka pakai untuk sumende longguh ning kono wa zukhrufan dan juga dikasih zukhruf perhiasan pernak-pernik yang begitu glamor dan mewah pokoknya. Nah, jadi tamnya itu di wa zukhrufa itu. Nah, ini contoh dari bahwa kadang-kadang tamnya itu terletak di setelahnya ru'usul ayat gitu. Contohnya itu Ra'sul ayati yattaqiun pembahasannya ini Ra'sul ayati utawi ra'sul ayat yattaqiun wa zukhrufa dan lafaz zukhrufa huwa at-tamamu adalah waqaf yang tam atau kasampurna li'annahu krono sak temene wa zukhrufan ini maktufun ikutin atau fakih alama ing atase kalam qablahu ingkang tetep sadurunge zukhrufa. Jadi dua ayat sebelumnya jane bukan hanya libuyutihim sukufam min fiddati wa ma'arija 'alaiha yadhharun bukan hanya itu tapi di sebelumnya juga. Jadi wali buyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqiun sebelumnya itu ada sukufam min fiddatin nyambungnya ke sana. Lengkapnya ayatnya begini walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan la ja'alna lima yakfuru birrahmani li buyutihim sukufam min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa. Nah itu zukhrufa itu seposisi dengan sukufan ya. Dengan abwaban dengan sururan 'alaiha yattaqiun itu alasannya. Dan juga waqaf tam ini bisa ditemukan juga ay waqad yujadu wa akhiros kulli qisatin. Jadi qad yujadu akhir atofnya ke sana. Mencari jumlah sebelumnya kan ada waqad yujadu. Jadi ba'da ru'usil ayyi itu nah ini yang kedua ini wa akhiro kulli qisatin di akhir setiap kisah itu tam
Wa ma qabla awwaliha, sebelum awal kisah. Kalam sebelum awal kisah. Kalau awal kisahnya ada di awal surat, ya berarti awal surat itu sebelumnya surat itu jelas tam. Karena wa akhiru kulli suratin itu juga tam. Wa akhiru kulli suratin lan ing akhiri setiap surat. Terus lagi yang tam lagi wa qabla ya'in nida'i, sebelum ya nida. Misalkan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, sebelumnya itu pasti tam. Gitu. Wa fi'lil amri, dan sebelum fi'il amar, wal qasami lan sebelum qasam, sumpah, walamihi lan lam. Wal fajri walayalin asyr, sebelum itu mesti tam. Wakafnya sebelum itu. Atau la amruk, ada itu di surat apa itu, la amruk innahum lafi sakratihim, dan seterusnya itu ya. Nah kira-kira itu juga tam. Dunal qauli wasyarti, selain qaul, maksudnya kalau tidak didahului kata kola atau kul atau yakulu atau takul, wasyarti lan tanpa syarat atau sebelum syarat. Ini nyambungnya gini, wal qasami walamihi dunal qauli gitu. Terus selanjutnya wasyarti, dan juga syarat malam yataqaddam jawabuhu, selagi ini orang disi'i jawabuhu apa jawab syarat, selama jawab syarat itu tidak didahulukan. Dan juga setelah wakanallah, sebelum qabla, dari tadi qabla ya inida, jadi qabla ya inida, qabla fi'lil amri, qabla al-qasami walamihi, qabla syarti, terus qabla kanallah. Oke. Qabla kanallah, terus wa makana lan qabla makana lin nabiin ayyakuna lahu asra gitu itu. Sebelumnya itu pasti tam. Itu wadzalika, dan sebelum dzalika huwal fauzul adzim, sebelumnya itu pasti tam. Makasih. Terus walaula lan sebelum laula, wakafnya sebelum laula. Laula yanhahumur rabbaniyun, misalkan sebelumnya itu tam. Walibuhunna ingkang utawi mayoritas kabeh niku wau tamun. Jadi qabla itu tamun adalah wakaf tam, syarate malam yataqaddam hunna, selagi ini orang disi'i hunna ing kalimat-kalimat sebelum yang sudah sebelumnya itu ya, kalimat-kalimat tadi itu wakana Allah, makana, dalika, laula, dan lain sebagainya itu, selama tidak mendahului hunna kalimat-kalimat tadi itu atau kata-kata tadi itu, kosamun opo kosam itu sumpah, lakod dalamnya gitu. Atau wallahi tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, itu termasuk kosam. Au qaulun, atau qaul, selama tidak dahului kata-kata kola, kul, atau takulu, atau yakul. Au ma atau kata-kata atau kalimat fi maknahu ingkang sakpodo maknane karo kosam lan qaul. Jadi dan yang semacam itu, selama tidak didahului oleh itu tam semua. Derajat berikutnya adalah wal kafi. Wal kafilan utawi kang diarani waqaf kafi, ini masih ucapan, masih penjelasannya Imam Az-Zarkashi atau yang disebut tadi huiruhu itu. Wal kafilan utawi waqaf kafi iku mungqatiun adalah waqaf yang terpisah atau terputus fil lafzi ing dalam lafate, tapi muta'alliqun iku berhubungan fil makna ing dalam maknane. Sehingga fayahsunu, sehingga sae al waqfu apa waqaf alaihi ing atase mungqati tadi itu, mungqatiun fil lafzi muta'alliqun fil makna. Walibtida'u lan uga sae apa ngawiti, alibtida'u apa ngawiti bima kelawan barang ba'dahu ingkang tetep sak sampune mungqatiun fil lafzi muta'alliqun fil makna. Contone dos pundi aidan hale uga. Aidan hale uga atau kelawan uga, monggo kersa ngarteknya pakai yang mana. Iku nahwu, contohnya dos pundi, iku nahwu hurrimat alaikum ummahatukum, kaidene contoh hurrimat alaikum ummahatukum An-Nisa 2:3, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum lan sak piturutene. Hampir juz 5 akhir juz 4 ya. Al-Muhsanat itu. Kira-kira itu. Jadi An-Nisa 2:3 berhenti di ummahatukum. Iku huna iku ning kene al waqfu utawi waqaf. Maksudnya saya berhenti di sini ini kafi.
wa yubtada ulan didadekno kawitan bima apa kelawan barang ba'da dzalika ingkang tetep sak sampune ummahatukum. Jadi tidak apa-apa, jadi berhenti di situ. Ayatnya itu saya tak carikan dulu ya. Iya ini 1, 2, 3. Nah ini hurrimat alaikum ummahatukum mandek mari ngono wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltu bihin fa illam takunu dan sak piturute. Jadi berhenti di hurrimat alaikum ummahatukum titik sampai di situ. Terus ngawiti itu masih kafi hitungannya karena tidak merusak paham. Ibumu diharamkan atas dirimu, maksudnya tidak boleh dinikah, tidak boleh dinikah. Dan derajatnya perempuan-perempuan setelah itu adalah samalah dengan ibu gitu. Jadi masih tidak rusak pemahamannya, itu tidak rusak. Kalau koran, kalau kompasan panjang-panjang itu, atau tulisannya GM itu titiknya panjang-panjang, komanya panjang-panjang, satu kalimatnya panjang-panjang. Tapi beda dengan baca koran Tempo, itu tidak capek karena banyak titiknya. Atau baca puisi yang apa belum wayai titik, dia di titik gitu. Jadi biasa. Kadang satu titik satu kata. Malam itu datang, listrik mati, hujan lebat, guntur bersahutan, mengerikan. Nah itu kadang di jumlah gitu itu di kalau cerpen-cerpen Tempo atau Jawa Pos itu satu titik itu. Dan itu tidak masalah gitu. Ya mungkin Al-Quran tidak bisa disamakan dengan itu, tapi kira-kira gitu, mungkin bandingannya seperti yang di Quran itu masalah titik itu kira-kiranya gitu ya. Jadi di sini kafi sebutannya hurrimat alaikum ummahatukum berhenti di sini, lalu mengawiti dengan wabanatukum wa akhawatukum dan seterusnya. Wa yubtada'u bima ba'da dzalika, wa yubtada'u lan digawe permulaan atau diwiwiti bima apa kelawan barang ba'da dzalika ingkang tetep sak sampune ummahatukum. Wa kadzalan iku kaya dene iki tegese waqaf kafi kullu ra'si ayatin utawi saben-saben akhir ayat. Kepala itu maksudnya akhir. Ba'daha ingkang sak sampunipun ayat lamukai utawi lamukai. Ini juga termasuk apa namanya? Termasuk waqaf kafi. Lebih banyak di Al-Quran itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Illa fi kitabim mubin. Saya tak lihat dulu di Al-Hadid itu loh. Dilupakan saya ayatnya. Al-Hadid Nah ini di akhir surat Al-Hadid itu ada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila itu. Likailanya itu. Jadi termasuk waqaf kafi ini adalah wa hakadzalan iku kaya dene iki tegese termasuk
Waqaf kafi kullu ra'si ayatin utawi saben-saben akhir ayat ba'daha ingkang sak sampune ayat lamu kai utawi lam kai likaila ta'sau ala ma fatakum. Itu awal ayat likaila ta'sau. Wa illa lan uga sak sampun itu ada illa tansuruhu. Faqad nasarahu Allah bimakna lakin. Ingkang duweni makna lakin. Mungkin tadi itu tidak termasuk, saya hanya yang ingat itu. Maknanya bukan lakin kalau tadi itu syarat. Illa mana yang bermakna lakin? Nanti ada contohnya lah. Pokoknya illa bimakna lakin ingkang maknane lakin. Dan uga wa inna. Jadi yang setelah ra'su ayat itu ada kata inna asyadidati. Atau asyadidatu ding atau ke lamukai. Wa inna lan uga lafat inna asyadidatul maksuratu yang bertasdid dan harokat huruf hamzahnya itu kasroh. Al maksuratu hamzahnya kasroh. Wal istifhamu dan ada istifham. Jadi setelah akhir ayat kok ada istifham berarti waqaf di akhir ayat itu kafi. Wabal dan lafat bal. Setelah ayat itu ada bal. Balillahu, misalkan itu kok akhir ayat, setelahnya itu sebelumnya itu kok akhir ayat, maka hukumnya itu waqaf kafi. Wa ala dan lafat ala inna auliya Allah, nah, itu sebelumnya itu kan akhir ayat, ala inna auliya Allah itu kan awal ayat itu, nah itu waqafnya kafi. Wasinu dan juga sin saya kulus sufaha, saufa litahdid untuk wasaufa dan lafaz saufa litahdid untuk mengancam. Kalla saufa ta'lamu. Kalla karena itu kan ada yang bilang itu setelahnya kalla itu waqaf gitu. Itu kafi. Enggak waqaf pun enggak apa-apa. Kalla saufa ta'lamu. Kafi waqafnya. Wa nikma dan di sebelumnya lafaz nikma. Jadi waqafnya sebelumnya ada nikmal maula wa ni'man nasir. Atau ni'ma uqbaddar wala ni'ma uqbaddar, sebelumnya itu kok waqaf, itu waqafnya kafi. Wa bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah, dan sebelumnya itu waqaf kafi. Wa kaila dan lafaz kaila, syaratnya kaila itu dihitung, semua ini dihitung sebagai waqaf kafi. Syaratnya malam yataqaddam hunna, selagi ini orang disi'i hunna ing kata-kata yang sudah disebut tadi itu, mulai dari lamu kai sampai kaila ini apa qaulun, satu kata yang melibatkan kaul, entah itu kul, entah itu yakulu, entah itu takulu, pokoknya enggak didahului itu. Kalau dahulu itu ya kudu jangkep sik gitu. Au qasamun atau tidak didahului oleh qasam. Terakhir, belum terakhir masih yang ketiga, wal hasanulan utawi kang aran hasan, waqaf hasan waladzi menika waqaf hasan yahsunu kang sae, al waqfu apa waqaf alaihi ngatasi alladzi, wala yahsunu tapi mboten sae alif tidak wa pengawiti bima kelawan barang ba'dahu ingkang tetep sak sampune alladzi. Contone kalhamdulillah tadi, seperti tadi itu kalhamdulillah kaya dene alhamdulillah al-Fatihah ayat 2. Kalau kita berhenti di situ baik. Tapi kita memulai setelah alhamdulillah langsung rabbil alamin, itu tidak dianjurkan. Itu waqaf hasan. Jadi tetap harus diulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya ngetes sih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya begitu. Misalnya. Kayak orang-orang khutbah. Tapi kalau itu Al-Quran ya, alhamdulillah rabbil alamin, misalnya ngimami gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahman arrahim. Itu enggak betul itu, enggak ada tuntunannya, enggak ada. Ya sah-sah tapi enggak menyalahi. Wakafnya itu bisa ke lebu kobeh itu, meskipun maknanya tidak rusak. Lebu kobeh itu nanti ya gitu. Jadi wakaf hasan itu gitu. Wakafnya hasan, tapi kalau memulai dari ayat setelah wakaf hasan itu jadi tidak baik, tidak dinilai bagus lah oleh para ulama.
sampai berhenti saja diatur loh di Al-Quran. Mungkin ini yang sedikit banyak diabaikan, tapi ya piye maneh wong umum. Kalau derek wong umum kan tidak punya kesan piye-piye tadi. Bah muandhek ning dhewe kan sak karepe ora ono sing ubah makna. Ya ndak duwe kesengajaan isan ning kuwi. Maca ayat dawa. Maca ayat dawa. Tiba-tiba di tengah nggak kuat nafasnya berhenti. Kadang di tengah kata berhenti dan bernafas melanjutkan setelahnya, nggak diulang lagi. Itu nggak ada masalah. Soalnya nggak ngerti, gitu loh. Nggak ada masalah. Makna juga nggak berubah. Dia juga tidak merasa ganjil. Tapi kalau orang Arab sing ngerti, dalam tanda kutip sing ngerti, ya ganjil. Kan gitu. Dan yang kena pasal itu yang ngerti itu. Enggak ngerti, enggak ada hukumnya. Enggak ngerti. Meskipun kalau kita misalkan menilai orang-orang hataman di desa-desa itu bacaannya sudah seperti itu misalkan. Nah, terus kita nilai pakai ini, wakofnya kopeh semua, narik nafasnya enggak betul. Ya kita yang salah sendiri gitu kira-kira. Oke, selanjutnya wal qafi kulan utawi kang aran wakof kopeh. Iku huwaladzi inggih menika waqaf la yufamu ingkang boten dipahami minhu saking alladzi almuradu apa kang den maksud. Contone kal hamd waqaf duwidik men alhamd ndak sampai lillahi boh pelit wong berarti gak gelem usaha belas. Alhamd memandek pit kate ngomong pitunjak tah 75 ngomong pit ngono tok kan ndak sip iku. Gak sip blas e. Wa akbahu lan utawi kang luweh elek minhu saking wakaf niki wau al waqfu inggih menika wakaf ala ing atase ayat laqad kafarul ladzina qalu mandek. Ayat jangkepe ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Dia mandek di qalu laqad kafarul ladzina qalu sehingga seolah-olah itu pengertiannya nemen wong sing berkata iku nemen kafir. Jadi orang yang berkata itu kafir. Bu berkata apa karo pokok sing berkata iki kafir kan. Wayab tadiu atau kalau ketemu fa'ilnya ya fa'ilnya qori berarti wayab tadiu lan dadekno kawitan sapa qori innallaha huwal masihu ibnu maryam. Wal masihu ibnu maryam. Jadi mulai sapa qori kelawan kalam innallaha huwal masihu Maryam Al-Maidah ayat 17. Li'annal makna krono maknane mustahilun niku gak mungkin atau mustahil bihadzal ibtida'i kelawan ibtida' niku mustahil mung kuwi wong Islam gitu ya. Karena itu banyak ayat Al-Qur'an yang bukan dipelintir sih, tapi dibaca lain supaya mendukung ideologi tertentu atau mendukung agama tertentu. Seperti ini. Laqad kafara alladzina qalu tak titik. Kalau Quran ngomong innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah iku ya al-masih kuwi. Atau seperti teman saya sing anu moyo ikon kok aja salat ae to. Apa gak roh Quran kan. Piye fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Lu salat ki celaka. Mula ora usah salat. Nah kan ruwet iku. Dike dasar ngono. Mergo dipedhot iku. Gak enak ta apa pedhot iki. Ngising pedhot gak enak. Tapi nek terae wakaf ningen terae kenemenen wong wis. Kecuali ya kaya ning masyarakat. Ini kang wis gak paham sing diwaca wis gak ngerti. Gadok ya gak enak, cocok kabeh itu. Li'annal makna mustahilun bihadzal ibtida'i kelawan ibtida' menika. Titik. Wa man ta'ammadahu lan sapa wonge ta'ammada kang nyengaja iku nyengaja sapa man hu ing wakaf niki sing model cara ngene iki waqasa dalan bermaksud sapa man maknahu ing maknane. Dadi dhek sampe nemen-nemen iki sengaja tak waca ngene ben maknane ngene. Nah iku hukumnya faqad kafar. Maka teman-teman wis dadi kafir sapa man. Atau nek zaman macane luweh wedi maneh nek wedi dadi kafir faqad kufira. Maka teman-teman dianggap kafir sapa man. Gitu mungkin makna yang lebih hati-hati.
Fakat kafar ya lah apa. Terserah pun milih sing putih. Wa mithluhu lan utawi saumpamane waqaf kabeh menika fil waqfi ing dalem waqaf fabuhital ladzi kafara Allah mandek weh fabuhita maka den bungkam alladzi sapa wong kafara lan kang kafir sapa man wallahu lan Allah. Dadi sing dibungkam iki loro, wong kafir lan Gusti Allah. Padahal tulisannya wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kalau ndak keliru terusannya begitu. Jadi mandeknya di wallah. Ini bodoh ini nek dimaksudkan dia sengaja udah tahu itu maknanya memang begitu, kena pasal. Kak. Ya tepopo, tebaku wancet. Falahanis dalam ya, ndak melopo sampean. Falahan nis, nah ini contohnya lagi falahan nisfu wali abawai waqaf mana nih kene. Kalau tadi itu Abu Italati kafar wallah itu Al-Baqarah 285. Memang ini baiknya kayaknya kalau lihat Al-Qur'an. Jadi bahas ini sambil pegang Qur'annya itu. Enak ketahuan itu nanti. Karena nyontone tok mini nek nyontok ni sithik-sithik tok dianggap wong sing maca hafal Quran kabeh wae. Ngono. Terus saya lanjutkan. Contohnya lagi yang sama seperti ini. Modelnya waqaf qabeh ini falahan nisfu wali abawai. Moko iku kaduwe anak, moko iku kaduwe anak wedok nih ndak keliru. Wali abawaihi wa falahan nis wali abawai. Jadi koyok-koyoke orang tuanya si mayit itu dua orangnya itu baik ibu atau bapaknya itu dapat separuh juga, padahal tidak ada hukum faraid yang menyatakan bahwa anak dapat separuh sementara kedua orang tuanya juga dapat separuh. Lah separuh wong telu piye karepe? Ndak kurang anak wis untuk separuh, bapak ibu untuk separuh, kurang separuh berarti. Kurang setengah hartanya itu. Separuh dia kasihkan anak perempuan, separuh dikasihkan bapaknya, misalkan itu saja sudah habis kok. Ditambahi ibu kayak separuh, bapak itu separuh. Kalau bacaannya mandeknya di wali abawai. Gitu. Itu kacau. Tapi kembali lagi nek wong Jawa sing maca, mun sing gak ngerti nek huruf Arab. Mboten teteh gak tau ngaji, gak ngerti piye wis iso ning pokok aku maca Quran ki ganjaran ngono misale. Pokoke maca Quran iki ganjaran, ngerti nek huruf kuwi ndak ada masalah. Selos sih. Soalnya nek sampai ditegur, sesuk gak budal ngaji maneh ya. Dan itu lebih berbahaya gelem ngaji alhamdulillah. Kan gitu kira-kira. Wa akbahulan utawi kang luweh elek min hadza saking menika. Al waqfu inggih menika waqaf alal manfi duna harfil ijab inggih menika waqaf ing atase manfi, kalam manfi duna harfil ijabi tanpa melibatkan huruf ijabnya. Min nahwi saking saumpamane la ilah mandek ilallah gak usah. Nah ini. Terus illallah diwaca dhewe. La ilaha illallah ya kan. Nanti ada aturannya nanti. Kalau di ulama-ulama yang wirid-wirid itu kan memang enggak boleh dipisah itu. Sak dawa-dawa ni maca la ilaha illallah kudu tetap illallah ini katut sak nafas. Tidak boleh dipisah. Surah Muhammad ayat 19. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira ya Allah. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa ma arsalnak mandek. Wah ndak jos ini kobeh jelas. Karena itu termasuk al-waqfu 'alal manfi duna harfil ijabi. Harfil ijabi itu illa mubasysyiran wa nadhira itu. Kira-kira begitu. Al-Isra ayat 105. Fa in turra moko lamun kepeksa sapa wong sing maca li ajalit tanafusi
untuk bernafas jaza moko wenang. Tapi syaratnya semua mongko nuli yarji umbalik sapa wong sing maca itu ilama maring barang tegese kalam qablahu ingkang sadurunge dhek mandeg hatta yasila saengga nyambung sapa man iku wau ing ma qablaha bima kelawan barang ba'dahu ingkang sak sampune dhek mandeg wala harajalan ora ana dosa. Misalnya mandeg hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum mandeg wa akhwatukum wa ammatukum lagi itu lagi tidak apa-apa, memang berhenti untuk bernafas. Nek ndak ono wakaf ya bongko wong, jadi dia bisa bongko kalau tidak ada tidak ada wakaf, aturan wakaf tidak ada ya bisa mati orang ya kira-kira itu. Fa ini turra li ajali tanafusinya ya, kalau terpaksa masih boleh lah. Terus kemudian diulangi lagi. Sudah banyak itu yang menulis. Mbah almarhum Mbah Basori Alwi juga sudah ada al-waqf wal ibtida. Di surat-surat tertentu sudah dibikinkan sama ulama. Jadi kira-kira nek nafase mocone alon kira-kira sak ayat iki mandek kene terus balik tekon di mandek maneh balik tekon di maneh. Itu sudah ada yang nyusun banyak. Jadi meskipun dia tidak paham makna asalkan paham sudah pernah belajar al-waqf wal ibtida itu saya kira bacaan Qur'annya akan bagus sesuai dengan panduan itu. Wa qala as-Sajawandi wa qala lan sampun ketika as-Sajawandi sapa Imam as-Sajawandi wallahu a'lam bisawab. Setok kene sik muga-muga barokah, muga-muga isa istiqomah, muga-muga rezekine lancar kabeh, muga-muga rahmate Gusti Allah mugi lumeber ngaku nang sampean kabeh kanthi rasa gembira terus seneng melajari ilmu-ilmu Al-Qur'an iki sing sakniki nek gak ning kuliahan ya wis gak ono atau di pesantren-pesantren tertentu yang mau membaca ini. Kira-kira kuwi ngapura ku sing akeh, sepura aku sing akeh, nyauk sepura sing akeh, matur nuwun sing akeh. Wa qala as-Sajawandi wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.